Benar-benar sangat aneh. Dengan penuh percaya diri, pemain kolot Bahrain klaim tahu cara kalahkan timnas Indonesia. Strategi Kluivert bocor? Sindir timnas Indonesia. Pelatih Bahrain sebut timnya seperti lawan Belanda. Sisakan Marcelino sebagai pemain lokal. Inilah prediksi terbaik susunan pemain timnas Indonesia versus Australia. Mengejutkan, baru saja selesai dinaturalisasi, Emil Audero langsung buat Patrick Kluivert pusing usai resmi jadi WNI gegara perkara ini. Ada masalah apa? Simak kabar mengejutkannya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ian Maatsen dan Pascal Struijk siap perkuat timnas Indonesia jika skuad Garuda menang lawan Australia dan Bahrain. Simak fakta mengejutkannya yang bikin kaget. Kepada FIFA, Mes Hilgers buat pernyataan jujur soal Patrick Kluivert. Timnas Indonesia bakal beri kejutan di Piala Dunia 2026. Mulai ketar-ketir lihat materi pemain timnas Indonesia. Cina rekrut adik kelas Neymar sebagai pemain naturalisasi terbaru. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Benar-benar sangat aneh. Dengan penuh percaya diri, pemain kolot Bahrain klaim tahu cara kalahkan timnas Indonesia. Strategi Kluivert bocor? Pemain tertua Bahrain, Said Mohamed Ja'far, menegaskan timnya sudah mengetahui cara mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Bahrain dihadapkan dengan 2 laga tandang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret ini. 2 laga tersebut masing-masing melawan Jepang pada 20 Maret di Tokyo dan timnas Indonesia pada 25 Maret di Jakarta. Said Mohamed Ja'far menjadi salah satu pemain yang dipanggil Dragan Talajic untuk kedua pertandingan ini di usia senjanya. Berposisi sebagai kiper, Said Mohamed Ja'far saat ini menjadi pemain tertua di skuad Bahrain. Ia berusia 39 tahun saat dipanggil. Meski usianya sudah tak lagi muda, Ja'far mengaku bahwa dirinya sangat bersemangat menantikan laga melawan Jepang dan Indonesia. Diakui olehnya, 2 pertandingan melawan Jepang dan Indonesia adalah pertandingan yang sulit dijalani bagi Bahrain. Akan tetapi, pemain dengan 149 caps untuk timnas Bahrain ini tak segan melontarkan sesumbar besarnya untuk kedua lawannya nanti. Tak hanya untuk Jepang, Said Mohamed Ja'far sesumbar Bahrain sudah menemukan cara untuk mengalahkan timnas Indonesia. Ini akan menjadi 2 pertandingan yang sulit, tetapi kami tahu bagaimana mengatasinya. Kami harus berjuang dan bermain untuk peluang kami. Kami tahu Jepang adalah tim yang sangat besar. Mereka hampir lolos dan ingin menjamin kemenangan melawan kami, tetapi kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan berjuang dan kami akan mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari pertandingan ini, kata Said Mohamed Ja'far. Sementara itu, Dragan Talajic selaku pelatih Bahrain mengaku masih menunggu komposisi skuad yang akan diturunkan Jepang. Meski ia meyakini tidak banyak perubahan dilakukan skuad negeri Sakura, yang berbeda justru Indonesia karena bertambahnya pemain naturalisasi. Kami menunggu pengumuman skuad Jepang, tetapi kami sudah tahu segalanya tentang mereka. Saya tidak berpikir akan ada banyak perubahan, tetapi itu tergantung pada mereka. Bahrain juga akan memberikan perlawanan sengit melawan Indonesia. Setiap kali ada 2 atau 3 pemain baru dalam daftar. Sekarang, ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lagi dari Liga Belanda. Tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan, dan kami tidak takut, kata Dragan Talajic. Seperti yang diketahui bersama, timnas Indonesia ketambahan amunisi 3 pemain naturalisasi keturunan. Mereka adalah Dean James dan Joey Plupesi dari Belanda, serta Emil Audero Mulyadi dari Italia. Ketiga pemain ini melengkapi 30 daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Sindir timnas Indonesia, pelatih Bahrain sebut timnya seperti lawan Belanda. Sindiran diberikan pelatih Bahrain untuk timnas Indonesia jelang bentrokan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim dijadwalkan saling bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Jelang laga tersebut, Bahrain sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Timnas Indonesia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, menyoroti para pemain naturalisasi yang terus berdatangan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Juru taktik asal Kroasia itu juga paham betul kalau skuad Garuda akan ketambahan 3 pemain keturunan yang baru merampungkan proses naturalisasi. Mereka adalah Emil Audero di posisi penjaga gawang, Dean James di posisi pemain bertahan, serta Joey Plupesi sebagai pemain tengah. 2 di antaranya merupakan pemain keturunan Belanda. Dragan Talajik pun menyindir timnya seperti bukan akan menghadapi Timnas Indonesia tapi Belanda. Melawan Timnas Indonesia, setiap kali daftar tim diumumkan, selalu ada 2 atau 3 pemain baru, ujar Kalazik dilansir dari GDN Online. Sekarang, ada 1 penjaga gawang baru dari Serie A dan 2 pemain lainnya dari Belanda. Seolah-olah kami akan bermain melawan Belanda, kata Talajik. Tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan, dan kami tidak takut, imbu juru taktik berdarah Bosnia dan Herzegovina itu. Sebelum saling bentrok di SUGBK pada 25 Maret mendatang, Timnas Indonesia dan Bahrain akan terlebih dulu melakoni 1 pertandingan pada 20 Maret 2025. Skuad Garuda akan melawat ke markas Australia di Sydney Football Stadium. Sementara Bahrain akan bertandang ke Saitama Stadium untuk menghadapi Jepang. Sisakan Marcelino sebagai pemain lokal. Inilah prediksi terbaik susunan pemain Timnas Indonesia versus Australia. Sisakan Marcelino Ferdinand sebagai pemain lokal. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Australia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Laga tersebut menjadi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa faktor Timnas Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi jelang bertamu ke Sydney Football Stadium. Pertama, skuad Garuda punya modal bagus setelah mampu menahan Soceros julukan Australia di SUGBK pada September 2024 lalu. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia berhasil memaksa Australia bermain imbang tanpa gol. Faktor lain, skuad Garuda akan datang dengan banyak wajah baru ke markas Australia, termasuk Patrick Kluivert yang akan menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Selain sosok pelatih anyar, Timnas Indonesia juga bakal diperkuat beberapa pemain naturalisasi baru saat menghadapi Australia nanti. Sebanyak 4 pemain naturalisasi berpotensi debut saat Timnas Indonesia bertamu ke markas Australia. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, Joey Plupesi, dan Ula Romeni. Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI di KBRI Roma pada Senin 10 Maret kemarin. Sementara Ula Romeni sudah lebih dulu mengambil sumpah WNI di London pada awal Februari kemarin. Kedatangan para pemain ini tentunya akan menambah kualitas permainan pasukan Merah Putih di Sydney Football Stadium. Berbagai spekulasi terkait starting 11 yang akan menjadi pilihan pelatih Patrick Kluivert pun bermunculan di media sosial. Salah satunya akun Garuda's Got Talent yang membuat prediksi soal susunan pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Australia. Timnas Indonesia diprediksi bakal memainkan skema 4-3-3 dengan Martin Paes sebagai penjaga gawang. Paes akan dikawal 4 bek sejajar yakni Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan duet Mes Hilgersjai Idzes di janggung pertahanan. Lini tengah akan diisi Tom Haye, Joey Plupesi, dan Marcelino Ferdinand. Terakhir ke lini serang, Eliano Rejders dan Dean James yang punya gaya bermain cepat yakini cocok untuk menjadi tandem bagi Ula Romeni di posisi ujung tombak. Mengejutkan, baru saja selesai dinaturalisasi, Emil Audero langsung buat Patrick Kluivert pusing usai resmi jadi WNI gegara perkara ini. Ada masalah apa? Simak kabar mengejutkannya. Emil Audero langsung buat pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pusing setelah proses naturalisasinya tuntas. Emil Audero resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI,
setelah menjalani sumpah dan janji pewarganegaraan pada Senin, 10 Maret 2025. Prosesi tersebut dilakukan Emil Audero bersama dua pemain keturunan lainnya, yaitu Joey Plupesi dan Dean Jins. Sumpah dan janji pewarganegaraan ketiganya dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia. Saat ini, Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James sedang menunggu proses perpindahan federasi sebelum sah membela skuad Garuda. Proses itu targetkan bisa rampung sebelum Kamis, 13 Maret 2025, agar bisa didaftarkan ke FIFA untuk laga kontra Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertandang terlebih dahulu ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Berselang 5 hari, tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Namun, Patrick Kluivert dibuat pusing dengan kehadiran Emil Audero karena akan sulit baginya menentukan penjaga gawang utama. Emil Audero bisa menjadi pesaing serius bagi Martin Paes yang selama ini selalu menjadi pilihan utama di bawah mister gawang. Sejak pindah ke klub kasta kedua Liga Italia atau Serie B, Palermo, dia selalu jadi pilihan utama dan sejauh ini tampil baik. Penjaga gawang berusia 28 tahun tersebut tampil dalam 5 pertandingan terakhir dan mencatatkan 2 kali clean sheet. Secara pengalaman, Emil Audero pun tidak kalah dengan Martin Paes yang kini memperkuat FC Dallas di Liga Amerika Serikat atau MLS. Dia pernah memperkuat beberapa tim besar di Serie A seperti Juventus, Sampdoria, Inter Milan, dan terakhir di Palermo. Dengan demikian, Patrick Kluivert akan dibuat sedikit pusing untuk menentukan kiper utama Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ian Maatsen dan Pascal Struijk siap perkuat Timnas Indonesia jika skuad Garuda menang lawan Australia dan Bahrain. Simak fakta mengejutkannya yang bikin kaget. Ian Maatsen dan Pascal Struijk bersedia memperkuat Timnas Indonesia jika skuad Garuda menang melawan Australia dan Bahrain bulan ini. Tak bisa dipungkiri, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Langkah ini diambil sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas Timnas Indonesia secara instan. Untuk jangka panjangnya, ada banyak program yang dilakukan PSSI seperti pembinaan usia dini dan perbaikan kualitas kompetisi profesional. Sejauh ini, pemain-pemain keturunan yang diyakinkan PSSI era Erick Thohir untuk memperkuat Timnas Indonesia masuk kategori top. Beberapa di antaranya Jai Itzes, Tom Haye, Kelvin Verdong, Mes Hilgers, Kevin Dix, hingga yang terbaru Emil Audero. Meski begitu, nama-nama di atas bukanlah yang terakhir didatangkan PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan sudah ditugaskan PSSI untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, Indonesia. Kata anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kepada awak media pada Selasa, 7 Januari 2025. Jadi, nanti dia, pelatih, juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, selama ini kan kita tahu Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang lobi kemana-mana, dengan timnya lobi kemana-mana. Lanjut Arya Sinulinga. Dari sekian pemain keturunan yang bisa masuk radar PSSI, Ian Maatsen dan Pascal Struijk bisa dimasukkan daftar prioritas. Ian Maatsen saat ini bermain untuk klub Premier League, Aston Villa. Pemain yang mencetak 1 assist dari 32 laga bersama Aston Villa musim ini, memiliki harga pasaran 32 juta euro atau sekira 574 miliar rupiah. Pemain yang membantu Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 ini dapat diandalkan sebagai fullback kiri dan winger kiri Timnas Indonesia. Bagaimana dengan Pascal Struijk? Bek 25 tahun yang memiliki harga pasaran 15 juta euro ini memperkuat klub Liga 2 Inggris, Leeds United. Pascal Struijk yang memiliki tinggi badan 190 cm ini masuk kategori bek produktif.
Dari 34 pertandingan bersama Leeds United musim ini, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Petinggi media Belanda Voetbal Premier, Denie van Laar sempat mengatakan Pascal Struijk tersedia membela timnas Indonesia. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat? Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denie van Laar, mengutip dari channel YouTube Voetbal Premier. Melihat tingginya level Ian Maatsen dan Pascal Struijk, keduanya disinyalir baru mau membela timnas Indonesia jika semakin dekat lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026 jika menang atas Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Kepada FIFA, Maes Hilgers buat pernyataan jujur soal Patrick Kluivert. Timnas Indonesia bakal beri kejutan di Piala Dunia 2026. Pemain Timnas Indonesia Maes Hilgers secara khusus blak-blakan di hadapan FIFA terkait pelatih anyar Patrick Kluivert. Hilgers membahas kemungkinan Timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 untuk kali kedua. Saat ini, skuad Garuda masih berjuang pada grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga penting pada Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Pergantian pelatih Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert pada awal tahun menjadi sorotan penting penikmat sepak bola Indonesia. Sejumlah pemain pun merespons terpilihnya Patrick Kluivert sebagai arsitek anyar Timnas Indonesia. Maes Hilgers mengatakan melihat potensi besar yang akan dibawa Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia. Pengangkatan legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala baru Indonesia telah menghasilkan perhatian dan kegembiraan yang signifikan, dan Hilgers melihat potensi besar di bawah bimbingannya. Dia adalah nama besar di dunia sepak bola dengan pengalaman di level tertinggi, jelas Hilgers dari laman FIFA dilansir Kamis, 13 Maret 2025. Pemahamannya tentang filosofi sepak bola Belanda dipadukan dengan latar belakang kepelatihannya, membuat kami sebagai satu tim merasa bersemangat, jelasnya. Ambisi utama Hilgers adalah mewakili Indonesia di Piala Dunia FIFA. Saya pikir sebagai pemain, impian terbesar kami adalah memenangkan Piala Dunia FIFA. Bagi saya, itu bahkan lebih istimewa daripada memenangkan Liga Champions UEFA. Piala Dunia adalah untuk negara Anda, bangsa Anda. Anda membuat semua orang bangga, termasuk diri Anda dan keluarga Anda. Itu luar biasa, berbeda dari sepak bola klub, tegasnya. Dia membayangkan dampak yang besar jika Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola hebat dan kami akan mendapatkan rasa hormat yang layak kami dapatkan, katanya. Ini akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika itu terjadi, tambahnya. Mulai ketar-ketir lihat materi pemain timnas Indonesia. Cina rekrut adik kelas Neymar sebagai pemain naturalisasi terbaru. Rival timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina memperkenalkan satu lagi pemain naturalisasi asal Brasil. Namanya Sergio Antonio Soler de Oliveira Junior alias Serginho. Gelandang serang kelahiran Brasil, 29 tahun silam, ini merupakan produk Akademi Santos FC. Meski tak pernah tergabung satu tim dengan superstar Brasil, Neymar Junior, bisa dibilang Serginho adalah adik kelas bagi ex-penyerang Barcelona. Ketika Neymar menjalani musim-musim awal di tim senior Santos, Serginho masih menempa diri di akademi klub tersebut. Setelah dipinjamkan ke berbagai klub lokal, dia mencari peruntungan ke Asia dan menerima tawaran Kashima Antlers 2018 hingga 2019. Serginho berjasa memberikan trofi Liga Champions Asia bagi klub elit Jepang. Dia memenuhi syarat dinaturalisasi setelah berkarir di negeri tirai bambu sejak 2020 bersama Changchun Yatai, 2020 hingga 2024, dan kini Beijing Guoan. Dikutip dari media setempat, Sohu.com, PSSI-nya Cina berusaha memproses kelayakannya membela tim nasional supaya beres sebelum akhir pekan ini. Serginho diproyeksikan memperkuat Sang Naga untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Arab Saudi, 20 Maret 2025, dan Australia,
25 Maret 2025. Sohu juga menyinggung proses tersebut berjalan bersamaan dengan manuver Timnas Indonesia untuk trio calon pemain naturalisasi Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James. Timnas Cina sudah melemparkan fokus jauh ke depan untuk menata pertandingan melawan Indonesia 5 Juni mendatang. Bersama Saudi dan Bahrain, keempat tim sama-sama mengoleksi 6 poin di klasemen grup C ronde ketiga. Timnas Indonesia berhak menduduki peringkat ketiga berkat rapor selisih gol paling baik daripada mereka. Adapun Cina menjadi juru kunci dengan selisih paling buruk, yakni 10 gol. Tim asuhan Branko Ivankovic disebut mulai ketar-ketir dengan penambahan kekuatan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Proses perekrutan Serginho bisa jadi bentuk jawaban untuk mengeliminasi jurang kekuatan Cina dengan para rival. Sebelumnya, Timnas Cina lebih dulu mendaftarkan penyerang keturunan Norwegia, John Houseiter, untuk dipanggil ke kamp latihan. Indonesia menambah 3 pemain naturalisasi baru, tulis media lokal, Zibo. Mereka membawa pemain naturalisasi level tinggi untuk daftar pemain pada pertandingan Maret. Akibatnya, Cina mungkin akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan tandang melawan Indonesia. Lanjutnya, mengungkap peluang melawan Jai Itzes dan kawan-kawan. Cina sepertinya menyadari kualitas tim Merah Putih sekarang bisa berbeda dari unit yang mereka kalahkan pada pertemuan pertama di Qingdao, terutama dengan hadirnya Patrick Kluivert di balik kemudi. Ketika masih ditangani Shin Tae-yong, Indonesia kalah 1-2 pada lakon matchday 4 Oktober lalu, kendati bermain lebih dominan atas tuan rumah. Garuda fans wajib nyimak. Peluang Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes gabung Juventus semakin terungkap jelas jelang bursa transfer musim panas. Simak kabar menariknya. Peluang Jai Itzes untuk bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang menjadi semakin terlihat jelas seiring dengan hal yang terjadi kepada pesaingnya. Kabar ketertarikan Juventus terhadap Kapten Timnas Indonesia itu sudah mencuat sejak bursa transfer musim dingin lalu. Jai Itzes masuk dalam radar Bianconeri seiring dengan kabar yang diedarkan oleh jurnalis asal Italia, Antonello Anglini, pada awal Februari 2025 lalu. Pada saat itu, Juventus membutuhkan bek tengah di detik-detik terakhir bursa transfer musim dingin, seiring dengan badai cedera yang terjadi di sektor tersebut. Namun demikian, Venezia menaruh harga yang begitu tinggi mengenai Itzes, yaitu 20 juta euro, selagi harga pasarannya adalah 3 juta euro. Juventus memutuskan beralih kepada Lloyd Kelly, yang akhirnya direkrut dengan status pinjaman disertai kewajiban untuk dipermanenkan pada musim panas mendatang. Namun demikian, peluang untuk merekrut Itzes masih terbuka, seiring dengan warta dari media Italia, Spazio J. Juve juga akan memiliki satu ruang kosong di pos bek tengah nanti, karena Renato Veiga akan dikembalikan kepada Chelsea setelah masa pinjamannya habis. Itzes laris manis di pasaran dan diperkirakan tidak akan kesulitan mendapatkan klub baru di bursa transfer musim panas mendatang. Selain Juve, ada Udinese dan sejumlah klub dari Spanyol dan Jerman yang meminati bek tengah Timnas Indonesia itu. Juventus sendiri dikabarkan tidak memprioritaskan Itzes untuk pos bek tengahnya, sebagaimana pemberitaan dari media Italia, La Gazzetta dello Sport. Sosok yang diidamkan Juve untuk posisi tersebut adalah bek Feyenoord Rotterdam, yaitu David Hanko. Menurut warta dari Tuttosport pada Februari lalu, pemandu bakat Juve bahkan memantau Hanko beraksi saat Feyenoord menghadapi AC Milan di San Siro pada pentas Liga Champions. Direktur olahraga Cristiano Giuntoli diklaim siap mengajukan penawaran bernilai 23 juta euro, siap untuk mengamankan servis bek asal Slovakia itu sebelum pagelaran Piala Dunia antar klub 2025. Namun demikian, baru-baru ini Hanko membantah soal keterkaitannya dengan si Nyonya Tua, dengan menegaskan bahwa fokusnya adalah kepada Feyenoord. Selama 2 jendela bursa transfer terakhir, ada banyak perbincangan mengenai saya, mengenai kemungkinan kepindahan ke Juve, kata Hanko, sebagaimana dikutip Tutto Mercato Web via juvev.com. Saya sudah melakukan pertemuan dengan direktur olahraga saya, kemudian saya fokus kepada Liga Champions dan komitmen lainnya, tambahnya. Hanko menegaskan bahwa dirinya belum berpikir mengenai masa depan, namun pembicaraan akan berlanjut di akhir musim. Sejak saat itu, saya tidak berpikir tentang masa depan saya. Kami akan melanjutkan pembicaraan pada akhir musim.
Untuk saat ini, saya fokus di Feyenoord, tambahnya. Dengan pernyataan tersebut, Hanko mengindikasikan bahwa masa depannya masih belum jelas, dan peluang bergabung Juventus bisa terbuka di akhir musim nanti. Situasi ini berpotensi berkaitan dengan peluang Jai Itzes bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas nanti. Meski peluangnya mungkin tidak begitu besar, Itzes masih berpotensi mendapatkan klub yang lebih baik pada bursa transfer nanti, seiring dengan ketertarikan Udinese. Selain Udinese, beberapa klub papan tengah seperti Torino dan Bologna juga sempat dikaitkan dengan pemain berusia 24 tahun ini.